Diawali dengan memperlihatkan seorang astrofisikawan atau orang yang ahli dalam bidang astronomi atau fenomena luar angkasa, di mana beliau mengatakan bahwa planet bumi sedang berada dalam bahaya karena saat ini ada sebuah bintang sekarat, atau jika Anda bingung kita sebut saja planet yang sudah sekarat, tepat di dalam tata surya kita atau di dalam galaksi kita, yakni galaksi Bima Sakti, tidak pakai Garuda. Light you describe as the brightest and most high mass star collapses. Gravity crushes its core into a And you black believe, Mr. Swafford, that there is a dying star right here in our own Milky Way Di mana planet sekarat tersebut diketahui baru saja hancur, dan dampak dari kehancurannya menciptakan sebuah ledakan sinar gamma yang tepat mengarah ke planet bumi. Yang dengan kata lain, ini adalah akhir dari semuanya, alias kiamat. Tidak pakai sudah dekat. So a majority of that energy is blasted back out of the dying star around it at a rate of 1 million Earth masses per second. This gamma ray burst is the last thing that We are essentially staring down the barrel of a gun. Beralih ke seorang ilmuwan jenius yang berhasil menemukan sebuah penemuan baru yang dinamakan dengan proyek transfigurasi, diambil dari peristiwa transfigurasi Kristus dalam Kristen, adalah peristiwa di mana Yesus dimuliakan di gunung sehingga saat bertemu dengan Musa dan Elia di atas gunung itu, wajahnya sangat bercahaya, yang mana hal ini merupakan puncak spiritual dari Yesus. Entah proyek macam apa yang sedang dikerjakan si ilmuwan ini, tapi proyeknya baru-baru ini telah dihentikan oleh pihak pemerintah dan rekan-rekan sesamanya karena dianggap bisa membahayakan keselamatan umat manusia. Dan di saat dirinya sudah putus asa, muncullah seorang pria misterius yang tiba-tiba menghubunginya bahwa dia memiliki sebuah rencana untuk merealisasikan proyek transfigurasi ini, di mana si ilmuwan ditugaskan untuk mencari orang dengan DNA tertentu untuk dijadikan subjek atau kelinci percobaan dalam proyeknya. I know about your work. But what if I told you I had a plan? A plan to finally see it come to life. Dan orang itu haruslah orang yang destruktif, alias seseorang yang tidak disukai banyak orang, entah apa alasannya. Namun dengan teknologi dan sumber daya yang dimilikinya, si ilmuwan pun berhasil melacak DNA semua orang yang terdaftar dalam sensus penduduk, dan akhirnya didapatkanlah seorang pria dengan emosi yang tidak stabil, sulit mengontrol amarah, dan mengalami depresi jangka panjang akibat kematian istrinya beberapa tahun yang lalu. Pria ini bernama Joseph, seorang satpam yang kebetulan bekerja di sebuah fasilitas laboratorium tempat si ilmuwan dulu bekerja. Primary subject, Joseph Stedman, 45. Sepeninggalan istrinya, Joseph pun menjadi seorang pecandu alkohol berat, di mana hal itu membuatnya dijauhi oleh kedua putri kandungnya, sehingga sekarang Joseph sedang dalam fase taubat dan sudah 1 tahun tidak minum alkohol sedikit pun, kecuali ada yang ngajak karena gratis. And the anger, have we maintained control? Yeah. A year sober, a new job, a new man. Ada si kakak anak pertama Joseph yang hidupnya cukup sejahtera dan kebetulan berpacaran dengan ahli astronomi yang kita lihat tadi di awal. Sedangkan adiknya alias anak kedua Joseph menjadi seorang pecandu dan sering kali mendapat pelecehan dari pacarnya yang seorang anggota gangster. Possibility of a more optimistic future for mankind. Just one more time. Promise. Sifat destruktif Joseph pun dibuktikan saat dirinya berniat memberikan kado ulang tahun untuk si kakak. Namun saat Joseph terkesan memaksakan hal itu, sang pacar alias si ahli astronomi pun mencoba melarang, sehingga Joseph secara tak sengaja memukul bebenguknya. Got a year sober today. You are embarrassing her. Alhasil kejadian tersebut membuat si kakak semakin dan lebih tidak menyukai Joseph, yang notabene adalah ayah kandungnya sendiri. Dan Anda akan terkejut ketika mengetahui bahwa saat ini, di detik ini, si ilmuwan sedang memantaunya melalui kamera tersembunyi, di mana saat Joseph sedang udud sambil eet anggur kolesom sendirian, tiba-tiba
Ya, Joseph pun diculik kemudian ditanamkan sebuah alat berupa implan optik di mana si ilmuwan bisa melihat apa yang Joseph lihat sekaligus mampu berbicara kepada Joseph yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Open your eyes, Joseph Stedman. We're transmitting a data burst through a device placed on your optic nerve. Tanpa mengatakan apa alasannya, si ilmuwan pun mengancam akan membunuh putrinya, yaitu si adik, jika Joseph menolak perintahnya, di mana Joseph diminta untuk pergi ke rumah seorang petinggi laboratorium tempat proyek transfigurasi itu disimpan. You recognize this man? Now you know who to look for. Grab your bag, we're moving in. Get up! Get up! What the hell is going on? Get the laptop on the center shelf. Just grab it. Joseph pun kemudian diperintahkan untuk mentransfer semua data proyek itu kepada si ilmuwan, lalu diminta untuk memotong jempol si petinggi sebagai kunci untuk bisa masuk ke dalam laboratorium tersebut. You were right, Doctor. It is him. Okay, the data is transferred, and I have a clone copy of all your work coming up. Sesampainya di fasilitas laboratorium, Joseph pun disuruh untuk memakai masker yang telah disediakan, di mana si ilmuwan telah melepaskan senjata kimia tak terdeteksi yang dinamanya dengan B-19. Bukan C-19 ya, itu mah yang kita alami sekarang. It's called V19. Classified, undetectable. Di mana senjata kimia tersebut membuat seluruh staf yang ada di sana maut, sehingga Joseph merasa sangat emosi karena harus melihat rekan-rekan tempat kerjanya dulu tewas tepat di depan mata kepalanya sendiri, dan itu sangat membagongkan. Their lives mean nothing in comparison to the bigger picture, Joe. Dengan potongan jempol si petinggi, Joseph pun diperintahkan masuk ke dalam sebuah ruangan berisi alat yang begitu besar dan canggih, di mana alat tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah proyek transfigurasi. Just inside there's a throw switch. Entah apa fungsi dari alat ini, tapi si ilmuwan menyuruh Joseph untuk masuk ke dalamnya tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ternyata, proyek transfigurasi ini adalah sebuah alat yang bisa memancarkan energi elektromagnetik, yaitu gamma, yang mana saat tubuh Joseph terpapar radiasi gamma ini, seluruh susunan DNA dalam tubuhnya pun mengalami perubahan alias transfigurasi yang akan membuatnya menjadi manusia dengan energi kosmik tingkat tinggi. My work deserves to be completed, Joe. Efek dari proses transfigurasi itu pun menyebabkan fasilitasnya hancur, dan saat sadar, Joseph sudah berada di rumahnya dengan kondisi yang masih baik-baik saja. Hampir sama saat Bruce Banner terpapar radiasi gamma, di mana kalian semua sudah pasti tahulah bahwa ketika Bruce Banner marah, maka dia akan berubah menjadi sosok lain, yaitu Hulk. Nah, ketika Joseph marah atau emosinya meningkat, maka tubuhnya akan berubah menjadi cahaya dan bisa mengeluarkan energi setara kekuatan nuklir daya tinggi. Why are you doing this to me? Faktanya, si ilmuwan sedang menguji hasil proyek transfigurasi ini, di mana Joseph sebagai subjek akan dites untuk melihat seberapa berhasil percobaannya ini. Dengan terus memancing amarahnya menggunakan putrinya yang seorang pecandu, Joseph pun diberikan lokasi tempat si adik tinggal, di mana dengan kekuatannya Joseph pun berhasil membuat sebuah sepeda motor menyala dan langsung pergi ke sana untuk menyelamatkan putri tercintanya. The angrier you get, the more you unlock. You get inside and confront this man who got her hooked and kept her that way. Sesampainya di sana, Joseph pun langsung disambut oleh pacar putrinya yang seorang gangster, di mana Joseph berhasil ditangkap dan diikat. Kemudian diperlihatkan rekaman video saat si gangster melakukan pelecehan kepada putri bungsunya, dan itu jelas adalah sebuah kesalahan besar karena tiba-tiba
Ya, Joseph pun berubah menjadi energi raksasa selama beberapa detik, disusul dengan terbakarnya tempat tersebut. Lalu saat ditembak, Joseph pun mampu meleburkan semua benda padat dengan energi di tubuhnya, sehingga sekarang Joseph menjadi seorang manusia dengan tubuh yang tidak akan mati. Untuk pacar si adik, Joseph pun menghancurkannya saat sedang berusaha kabur. Namun saat polisi datang, Joseph pun ditangkap dengan mudah karena belum tahu bagaimana cara mengendalikan kekuatannya tersebut. Dan saat sedang diinterogasi, lagi-lagi si ilmuwan kembali mengancam Joseph dengan akan membunuh ribuan nyawa tak berdosa dengan sebuah bom yang terletak di suatu dermaga, sehingga Joseph tidak punya pilihan lain selain keluar secara paksa dari sana. Gridlock was annihilated 2 days ago, taking on half a city block. I'm working for a higher power. What are you, terrorists? No! People died. There is a bomb at the shipyard. You can keep whining and making excuses, or man up and do something about it. Here's a clue, Joe. The bomb is in a shipping crate. Aksinya pun berhasil menjadi berita utama di televisi yang membuat putri sulungnya alias si kakak terkejut. Dan saat dalam perjalanan menuju ke dermaga untuk menghentikan bomnya, emosi Joseph pun naik akibat dikejar oleh beberapa mobil polisi. Dan tiba-tiba tubuhnya kembali berubah menjadi energi yang membuatnya melesat dengan kecepatan tinggi. Very disturbing live shot here. The only word I can come up with, it's some sort of a... Sesampainya di dermaga, seluruh tubuh Joseph pun telah berubah menjadi energi kosmik seutuhnya untuk kemudian menarik semua kontainer yang salah satunya berisi bom dan meledakannya tepat di udara. Namun beberapa kontainer tak sengaja menghancurkan rel kereta dan sebuah pesawat terbang, sehingga Joseph kembali mengeluarkan kekuatannya dan berhasil mendaratkan pesawat tersebut tepat di atas gedung hotel. Dan itu sangat menyulitkan evakuasi dan merepotkan pihak pengelola hotel. Joseph pun melesat ke tempat tinggalnya si kakak bersama pacar astronominya, di mana mereka berdua telah diculik oleh anak buah si ilmuwan dan diancam akan dibunuh. Untuk kemudian Joseph meretas sistem si ilmuwan dan segera pergi ke lokasi tempat si kakak dan pacarnya diculik. God, let's see if God can save your daughter. I think he's tracing us. You don't control me anymore. Dengan sebuah bola energi, Joseph pun melindungi mereka berdua, kemudian melesat jatuh yang membuat tempat tersebut hancur belantakan. Sah, balelol. Hampir sama seperti sosok Dr. Manhattan di film Watchmen, Joseph pun mampu menghancurkan tubuh anak buah si ilmuwan dengan mudah dan meleburkan semua senjata mereka tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Saat semua anak buah si ilmuwan telah tewas, Joseph pun menghampiri si kakak dengan wujud manusianya. Tapi tiba-tiba... Ya, Anda akan terkejut ketika akhirnya mengetahui fakta bahwa orang misterius yang mengajak si ilmuwan di awal kerjasama adalah si ahli astronomi yang tidak lain merupakan pacarnya si kakak. Loh, ternyata Anda penjahatnya. Deliver us. And all about your work. Tak cukup sampai situ, ketika si kakak tewas, si ilmuwan pun menyuruh anak buahnya yang lain untuk membunuh si adik yang berada di lokasi yang berbeda. Sehingga saat Joseph mengetahuinya, dia pun langsung teriak dan berubah menjadi energi besar yang menyelimuti planet bumi.
Dengan energi yang memenuhi seluruh penjuru planet bumi, bahkan sampai di bagian luar atmosfer, Joseph bisa mendengar dan melihat semuanya tanpa batas alias unlimited, sehingga akhirnya terkuak fakta lagi bahwa si ilmuwan dan si ahli astronomi memang dari awal sengaja berencana untuk menciptakan Tuhan mereka sendiri dalam rangka mencegah kiamat akibat ledakan sinar gamma yang menuju ke planet bumi. Dan itu sangat mengkafirkan. You can hear everything. Through you, I've created a God. I've given you omnipotence. Deliver us. Dengan ukuran mega raksasa yang jauh melebihi ukuran planet bumi itu sendiri, Joseph pun menyerap ledakan sinar gamanya sehingga secara tidak langsung tujuan si ilmuwan dan si ahli astronomi untuk mencegah kiamat akhirnya kacumponan. Dengan kekuatan tanpa batasnya, Joseph pun membangkitkan kedua putrinya dari kematian dan membuat planet bumi diselimuti oleh energi kosmik sehingga NASA tidak bisa lagi mengirim astronotnya ke bulan. Dan 1 hari setelah insiden besar itu, Tuhan pun berkehendak lain, di mana Dia yang Maha Kuasa meledakkan inti bumi sehingga kiamat tetap terjadi walau sedikit terlambat. Tamat ending yang cukup menyesatkan. Secara visual keren sekali film ini, bahkan saat kemunculan Joseph dengan bentuk energi raksasa agak serem juga. Kirain meledak terus menjadi lubang hitam atau apa gitu. Walau masih banyak pertanyaan dan tidak begitu banyak yang membahas film ini, karena kalau secara rating di IMDb termasuk film di bawah rata-rata. Mungkin dari plot ceritanya yang terkesan sedikit memaksakan mungkin ya, dan agak dibuat bingung arahnya kemana pas di awal-awal. Acting para pemainnya juga kurang dirasakan emosinya, tapi konsepnya sih saya pribadi suka dengan film-film gila seperti ini, mencegah kiamat dengan memanfaatkan orang emosian dan suka ambek-ambekan yang disinari oleh sinar gamma yang sama seperti Hulk. Bagus loh ini. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jika sudah waktunya, maka masalah yang utama bukanlah tentang mencegah, tapi membekali. Sudah cukupkah bekal Anda? Saya John beserta jajaran tim IQ7 cabang Rarong mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kentut ikan lele.